Halo? Udah ada? Tapi saya nggak tahu nih, ada komentar enggaknya? Ada yang nonton enggaknya, nggak tahu lagi. Halo, halo. Ini pertama kalinya cobain live Facebook. Kayaknya jadi ribet ya. Dulu nggak seribet gini. Saya jadi nggak bisa melihat. eh, Sama sekali nggak bisa melihat apa-apa ini. Apa yang saya bisa lihat? Oke. Jadi hari ini saya mau membicarakan mengenai um, Chinese Metaphysics, dengan apa hubungannya pada dunia kita, dan terutama ada yang ngerasain nggak kalau beberapa lama ini panasnya pol. Ini juga sampai nggak pakai tangannya karena walaupun saya tinggal di Bandung dan tinggalnya juga masih agak atas, tapi nggak kuat, tidurnya juga kepanasan luar biasa. Apakah Anda banyak yang merasakan hal seperti ini? Benar-benar saya nggak tahu ini siapa yang ikut nonton, siapa yang ngeliat, atau siapa yang uh, ada yang mau nanya. Coba bisa komen, komen. Hello, halo Ci Jenny, halo. Wah, saya pengen lihat kayak gitu tuh. Boleh? Yang nontonnya tiga nih, tukeran. Oke, sekarang saya bisa ngelihat nih di sebelah sisi ini karena ada yang kelihatannya ya panas banget, mau 40 derajat di Riau. Oh, Ci Jenny di Riau, mantap. Nah, panas betul Har. Jadi eh, ada hubungannya ya. Kalau kita lihat kehidupan dunia, kita kan sekarang lagi perang ya, terutama lagi di eh, Rusia dengan Romania, bukan Romania, Ukraina. Itulah tandanya kalian mengerti dan tahu berapa nilai geografi saya ketika saya sekolah dulu. Iya, memang jelek. Dalam sains metafisik, bulan 3 itu adalah bulannya um, kelinci. Dan kelinci pada tahun ini itu lagi ada bintang argumen. Kalau ada yang mengikuti mengambil bagaimana caranya melakukan otomisasi feng shui di rumah sendiri pada tahun ini, maka kalian yang ikut pasti menggunakan karpet merah ataupun tulisan merah ataupun apapun yang berwarna merah di timur dan diaktifkan sebelum tanggal 1 Februari. Gunanya apa? Gunanya untuk menekan sehingga yang ada di dalam rumah itu tidak terjadi argumen ataupun keributan dan lain sebagainya. Nah, yang terjadi itu adalah uh, di luar sana, di timur. Kita bisa bilang timur karena Rusia juga masih termasuk daerah dekat Asia Timur. Ternyata terjadi pertengkaran. Pertengkaran ini waktu itu ditanya ya, apakah ini akan menjadi perang dunia ketiga atau enggak? Saya waktu itu bilangnya kayaknya enggak. Ya terus terang, saya juga nggak tahu. Hanya bagi yang sudah mengikuti tentang Sio selama 2022, yang nanti juga ada di channel YouTube saya, kalau masih pengen lihat bisa tahu ya. Waktu itu kan saya udah pernah bilang, begitu mulai masuk ke bulan 4 April, itu keadaan sudah mulai
tidak baik, inflasi akan naik, pasar saham akan mulai hancur dan lain sebagainya. Ternyata ya kejadiannya adalah karena bukan dari COVID, tapi dari perang. Akibat dari perang, bahkan saya karena nggak main saham, tapi saya ada beberapa teman kayak Hari yang ngasih tahu saya info bahwa saham lagi anjlok turun. Terus ada beberapa orang juga yang bilang tentang apa itu, koin apa, Bitcoin. Bitcoin juga katanya lagi terjun bebas harganya dan lain sebagainya, dan diperkirakan ini akan terus berlangsung sampai sekitar bulan 6. Jadi kalau ada yang main seperti kayak gitu, tolong lebih hati-hati, planning lebih diperketat lagi. Nah, itu yang membuat juga karena suasana lagi panas, lagi perang, walaupun memang kita ngomongnya kan jauh. Inilah yang membedakan antara energi ya. Dalam sains metafisik kita selalu bilang bahwa peruntungan itu ada dibagi 3. Peruntungan manusia, peruntungan langit, dan peruntungan bumi. Kalau kita melihat lebih dalam lagi, peruntungan langit itu sebenarnya bukan hanya disebutin takdir, tapi peruntungan seluruh umat manusia. Apalagi sekarang dengan adanya globalisasi, lebih dekat lagi hubungan satu dengan yang lainnya, di mana ketika COVID-19 mulai waktu itu di Wuhan, China, efeknya kan sampai ke seluruh dunia. Dan lebih apa ya? Impactnya lebih ganas daripada beberapa penyakit yang memang dari dulu ya suka ada endemi di berbagai negara, seperti misalnya waktu itu wabah kolera di Eropa sana dan lain sebagainya. Sekarang kan sepertinya tidak ada daerah yang tidak terjangkau oleh COVID-19 ini. Nah, makanya ketika perang dunia ini sekarang lagi bermulai, walaupun di Rusia sana, orang yang perang itu kan hawanya panas, bawa amarah dan lain sebagainya. Secara kolektif, perang di sini juga kan bukan hanya perang mereka berdua, tapi dibumbui oleh Amerika Serikat yang menurut saya sepertinya manas-manasin terus. Udah gitu NATO aja kan itu udah berapa belas negara itu. Terus udah gitu ditambah dengan Bro Emir, dari tadi gua telepon lu bro. Udah gitu di luar NATO, di Asia gimana? Di Asia juga, kalau misalnya yang udah baca, Jepang udah ngomong katanya mau deklarasi perang. Kenapa? Karena China bilang, lu jangan ikut macam-macam ya soal Taiwan dengan gua. Nah, karena kita sudah tahu menurut sejarah, karena Jepang itu kalah oleh Amerika, dan juga ketika kalah mungkin ada dokumentasi atau perjanjian khusus dengan Amerika. Yang terjadi adalah mereka ya bukan Amerika, Jepang seperti jadi antek-anteknya Amerika, di mana Amerika kalau ikut ke kiri ya Jepang juga ikut ke kiri. Dan kita tahu Amerika dengan China bersebelahan, jadi Jepang ikut-ikutan Amerika. Jadi sekarang dia ngomong kalau misalnya iya mau berantem pun ayo kita berantem, karena dia pikirnya ada Amerika di belakangnya dia. Menyenangkan sekali. Yang pada nggak ingat adalah di bawah kepemimpinan Joe Biden ini, negara Amerika sekarang lagi mengalami defisit yang tinggi, paling tinggi sepanjang sejarah setelah beberapa lama ini. Saya kurang tahu berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun, tapi bisa disebut bahwa sekarang Amerika sedang mengalami inflasi yang tingginya luar biasa. Keadaan negara sana lagi nggak punya duit, dan lebih hebatnya lagi, Biden masih minta ke MPR-nya lah di sana untuk minjem duit dengan tujuan untuk membantu Ukraina, sehingga Ukraina kalau nggak salah tuh
baca atau dengar sekitar berapa? 5 triliun gitu US. Jadi bisa dapat membiayai sekitar 5 bulan ke depan tahan untuk menghadapi Rusia. Jadi kita udah lihat ya, hawa panas ini karena hawa emosi orang yang bukan cuma gara-gara Rusia doang, tapi menjalar kemana-mana. Semua. Ya, kata Emir, dia ngelihat di CNN. Seperti gitu. Jadi, berapa banyak di dunia sekarang yang lagi hatinya panas. Belum ada Polandia sama Swiss ya, kalau nggak salah ya. Karena mereka pengen masuk NATO segera. Dan Rusia bilang kalau kamu benar mau masuk NATO, kita akan bom kamu juga. Jadi banyak sekali di dunia ini yang mengalami panas hati. Kalau ada yang nanya, masa bisa kayak gitu? Oke, renungkan sejenak, renungkan sejenak. Masa puasa bagi umat muslim itu adalah masa ketika kita seharusnya menahan emosi. Bagi yang peka, walaupun ya kadang-kadang ada oknum ya waktu kita puasa sweeping, tapi di luar situ masih banyak sekali umat muslim yang menahan nafsunya dan menahan nafsunya kan bukan cuma nafsu makan ya, tapi nafsu dari emosi, nafsu dari mesum karena kan nggak boleh mikir mesum atau melakukan perbuatan DLL seperti gitu. Biasanya yang terjadi kalau Anda memang peka atau memang seorang praktisi spiritual, sering meditasi apa, mereka selalu akan bilang bahwa pada masa-masa puasa itu cuaca berubah jadi adem. Gimana pun Anda berada, tahu-tahu adem. Nggak hujan pun suasananya adem. Itulah karena frekuensi banyak orang, karena Muslim kan termasuk salah satu dari uh, agama yang paling banyak pengikutnya ya. Bayangkan seluruh penjuru dunia orang-orang Muslim menjaga akhlaknya, emosinya, sehingga membuat frekuensi dunia ini menjadi damai dan tenang. Dan karena kemarin lagi kita puasa, ya ini cocologi lah, karena kita lagi puasa kemarin dan memang Rusia lagi memang udah perang, ya puasa di Indonesia kita kali ini kan juga agak setengah, ada demo lah, ada apalah. Biasanya harusnya kalau lagi puasa biasanya kan berjalan dengan aman, tenang, dan menyenangkan. Hai Ica, how are you? Ya, jadi itu yang terjadi. Ketika panas, bukan hanya di perasaan, tapi sampai ke iklim. Tentu aja ini juga akan mempengaruhi perasaan-perasaan kita semua ya. Ketika suasana lagi panas, tidur lagi nggak benar, apa yang akan terjadi? Gangguan pada pola pikir. Maksudnya apa? Maksudnya karena kita tidurnya jadi tidak tenang, ya. Karena panas kan nggak bisa langsung dengan enaknya tidur pun jadi mungkin ada gelisah. Kalau ada yang pakai AC, luar biasa enak sekali. Tapi kayak di Bandung, banyak kan kita nggak pakai AC. Kalau nggak pakai AC atau nggak pakai kipas angin atau gimana pun, dan tidurnya terganggu, ketika kita mau beraktivitas di keesokan harinya kan kita juga agak merasa terganggu. Karena itu, hendaknya tahun ini kita mulai dengan rendah diri ya. Panas itu biasanya ego itu akan naik. Ketika Anda merendahkan diri Anda, bukan berarti Anda merasa orang lain lebih superior, tapi Anda tahu bahwa udahlah, ada masalah pun kita nggak usah diperpanjang dan lain sebagainya. Dan banyak sekali kasus-kasus yang terapi ke saya beberapa lama ini, semuanya masalahnya sama. Masalah ego dan masalah kalau Anda menundukkan diri Anda, maka yang terjadi nanti Anda akan dinaikkan atau ditinggikan oleh Yang Maha Kuasa.
Menurut perhitungan Chinese Metaphysics, panas ini tidak akan berhenti dalam maksudnya sebentar-bentar ini bisa berhenti. Ini kemungkinan akan terus lanjut. Saya nggak tahu apakah benar enggaknya, tapi perhitungan menunjukkan bahwa nanti bulan 7 sama 8. Kenapa 7 dan 8? Karena posisinya itu memang ada di 2 bulan tersebut. Kemungkinan akan ada sebuah penyakit lagi. Apakah itu sebenarnya turunan dari COVID, temannya COVID, saudaranya COVID, adik-adiknya nggak ngerti, nggak tahu. Ada yang udah mulai nanya ke saya, kok kayaknya itu ya, yang hepatitis itu ya? Nggak ngerti. Tapi kemungkinannya yang akan terjadi adalah ini letaknya ada di southwest dari peta dunia kita. Dan ketika saya ngetik southwest dunia, itu letaknya ada di timur tengah. Jadi kemungkinan besar ada sesuatu kejadian dengan penyakit seperti tahun kemarin adanya Delta di India, tapi tahun ini kita akan mendapatkannya dari timur tengah. Apakah benar hepatitis? Mungkin. Atau mungkin ada suatu varian baru yang terjadi di sana dan akhirnya menyebar dan membuat kita masih harus, kalau kata Emir itu 5M ya bro. Memakai masker itu nggak akan mungkin berhenti sampai akhir tahun. Dan dalam hitungan pun kita sebenarnya udah dikasih tahu bahwa online itu tidak akan berakhir. Jadi kalau misalnya sekarang ada anak-anak yang udah mulai masuk lagi sekolah live ya, sekolah ini kemarin abis ngobrol sama Hari juga udah mulai kayak gini-gini. Tolong tekankan pentingnya memakai masker, mencuci tangan dan lain sebagainya. Jangan lupa. Kenapa? Karena kita nggak tahu, tapi yang pasti lebih baik berjaga-jaga aja. Baru juga saya tadi siang-siang ngobrol sama adik angkat saya, Sur. Dia bilang Bill Gates baru 2 minggu kemarin dia bilang COVID yang dialami oleh dunia kita saat ini belum mencapai peak. Jadi ketika orang sekarang bilang bahwa sepertinya udah mulai gejalanya udah agak mengurang ya. Bill Gates bilang belum sampai titiknya. Apakah berarti akan ada varian yang lebih mematikan atau segala? Saya nggak tahu dan nggak bisa ngomong. Yang pasti tujuannya dari live ini adalah memberitahukan teman-teman, mari kita merendah hati kita. Selain merendahkan hati kita, kita juga tetap berjaga-jaga karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kayaknya klise banget ya, seperti gitu. Betul, karena kalau dalam hitungan I Ching itu apa? I Ching itu adalah kitab perubahan. Ini Hari tahu karena Hari lagi senang main I Ching sama saya bareng. Oh, Devita juga. Tiap tahun itu ada salah satu tema dari bagaimana keadaan dunia pakai I Ching. Dan salah satu keadaan dunia dari I Ching disebutkan adalah ketika semuanya ini terlihat seperti akan membaik. Saat itulah tahu-tahu keadaan yang sebaliknya timbul. Jadi ketika kita sekarang udah mulai longgar nih ya, di mana-mana COVID lagi tenang segala macam, itulah yang saya khawatirkan. Tahu-tahu habis dari Lebaran kemarin banyak yang bilang, wah lihat tuh Lebaran nggak kira-kira nih pulang banyak dan lain sebagainya. Tapi ternyata sepertinya nggak berapa banyak lonjakan dari COVID dan orang mulai bahagia dan Bandung pun mulai macet kemana-mana karena orang mikir kayaknya udah nggak harus ditakutin nih. Dari beberapa teman di Jakarta bilang katanya sana masuk ke restoran apa juga udah mulai banyak yang nggak mau pakai masker. Ingat, hati-hati. Kenapa? Karena dibilangnya 7 sama 8 kita akan datang atau suatu penyakit baru. Apakah itu bisa disebut benar atau salah? Itu semua hitungan. Mudah-mudahan saya salah. Kenapa? Kalau saya salah, ya berarti ya kan aman. Tapi kalau misalnya saya benar, bukan berarti saya ngomong, saya hebat, bukan. Tapi ya kita hati-hati dari sekarang aja. Nah kemudian puncaknya dari perang adalah
karena salah satu yang ikut manas-manas dan salah satu pemimpin di negara di dunia ini kan Amerika yang nggak mau kalah terus segala macam. Dari perhitungan pula bulan 9, 8, 9, nggak tahu bulan, antara bulan 8 atau bulan 9, Amerika dihitung akan mengalami civil war, yaitu ada perpecahan di antara negaranya sendiri. Sekarang pun sepertinya sudah mulai ya, karena beberapa hari ini juga kita melihat beberapa uh, peristiwa di mana orang-orang datang ke suatu uh, kerumunan dan menembak-nembaki ya. Yang terjadi adalah banyak event rasis yang sangat tinggi. Kemarin saya baca kalau nggak salah menembaki kulit hitam. Pagi ini ada kayak Asia ya, dari Taiwan, di kalau nggak salah di California apa, mereka lagi ngadain suatu apa, saya kurang ini, dan akhirnya sama ditembak-tembakin, kalau nggak salah satu meninggal hari ini. Jadi eh, seru sekali dunia ini ya. Mungkin ada yang banyak nanya, nah kalau Indonesia gimana? Indonesia sebenarnya masih masuk negara aman, tapi ingat, kita semua kan sudah terkonek secara global. Jadi ketika itu hawa panas, hawa di sini juga mulai agak panas. Ya, mulai banyak yang demo-demo, buruh ikutan demo, ini ikutan demo, itu ikutan demo. Bagus nggak? Ya, kalau ngomong secara konstitusi katanya kita bisa bebas menyuarakan suara kita. Tapi ya, tolong dilihatlah, karena setiap kali ada demo, setiap kali ada yang turun ke jalan, kan selalu aja disisipi oleh pihak sponsor ya, sponsor baik yang berbayar maupun yang ikut nyelinap-nyelinap gitu. Dan itu kan membuat kacau negara. Katanya kita semua lagi bersatu padu untuk memajukan ekonomi, tapi ya kalau ada gitu kan sedikit banyak ada beberapa yang terhenti. Eh, Apakah misalnya ditanya apakah saya membela pemerintah? Bukan membela pemerintah, nggak usah ngomongin pemerintah jelek atau bagusnya. Kita sekarang harus berpikir, kita sekarang lagi tinggalkan di Indonesia. Kalau kita punya negara yang kondusif, yang aman dan kuat, walaupun ada kejadian di luar sana, di Eropa sana benar akhirnya perang, dan akhirnya benar-benar seperti yang dibilang perang dunia ketiga, seenggaknya kita nggak terlalu parah. Kita dengan kepemimpinan Pak Jokowi, mudah-mudahan ketahanan pangan kita cukup, orang masih bisa kerja. Satu yang saya suka, ketika itu saya lagi nonton Deddy Corbuzier, dia lagi ngobrol dengan temannya yang stand up comedy. Ditanya, waduh, nanti kalau misalnya ada perang dunia gimana ya? Dan temennya bilang gini, ya Dad, Piala Dunia aja kita nggak ikutan, masa perang dunia kita ikutan? Itu saya suka banget. Jadi semoga memang kalau misalnya ada perang dunia, kita sebagai warga negara Indonesia tidak ikut. Semoga kita masih tetap dapat menjaga perasaan kita, menjaga rendah hati. Karena rendah hati sangat-sangat diperlukan untuk situasi sekarang. Cari kemenangan kecil daripada meraup kemenangan besar yang ujung-ujungnya ternyata salah perhitungan. Gitu. Ini Bun. Hai Bun. 6M. Betul, 6M, Bro. Yaitu makan makanan yang berkualitas, berasumsi tinggi, sehingga kita terjaga dari penyakit. Dan salah satunya kalau perang kan makanan makin agak susah. Seperti gitu. Jadi inti dari semua ini adalah kenapa panas? Karena memang secara keadaan situasi di dunia ini semuanya memang lagi panas ya, dalam keadaan perang, di mana semuanya ikut-ikutan pengen berantem. Korea Utara juga kan udah mulai ya. Korea Utara sudah mengeluarkan berbagai mobil dengan hulu nuklirnya di atasnya dan lain sebagainya.
yang membuat ketar-ketir dari South Korea, uh, kemudian China dengan Taiwan yang kayaknya udah basi banget, tapi mungkin, 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 mumpung lagi gini sekalian disikat. Terus ada satu lagi negara Australia di bawah yang sebenarnya kalau menurut saya kayak orang tolol. Kenapa tolol? Karena negara barat yang adanya di bawah cuma sendiri satu-satunya. Negara-negara yang dekat adalah negara-negara kita Asia. Tapi juga ya karena merasa big brother dengan Amerika, jadi ya gitulah pelongo-pelongo, dan mereka juga sepertinya sedang berencana juga untuk menyerang Pulau Solomon karena disinyalir Pulau Solomon itu membuat kerjasama dengan China, yang mana sepertinya kalau bekerja sama itu terjadi, maka China akan membuat seperti pangkalan perang militer lah di Pulau Solomon, dan karena itu dekat dengan batasnya Australia, maka Australia ketar-ketir dan lain sebagainya. Jadi kita tuh seharusnya bangga ya dan bahagia karena pemimpin-pemimpin dunia yang seharusnya kayaknya pinter-pinter dan hebat, ternyata otaknya sama-sama masih kosong. Jadi kalau misalnya Anda banyak yang mencintai kedamaian, rendah diri dan sebagainya, mungkin Anda harus berbangga hati karena kelihatannya kualitas Anda lebih hebat daripada pemimpin-pemimpin dunia. Satu-satunya boleh. Jos, rendah hati bukan berarti rendah diri. Betul, rendah hati bukan berarti rendah diri. Itu yang harus selalu diingat. Ya, kalau ada satu orang yang merasa, aduh, kena lagi. Ya, itulah yang ingin disampaikan. Kenapa misalnya ketika Anda dihadapkan pada satu situasi dan selalu mengalami satu hal yang sama, misalnya dengan perkataan tadi rendah hati. Dan ketika Anda membaca artikel, lihat di Facebook atau gimana, yang keluar adalah itu lagi. Kalau terjadi seperti demikian, berarti alam semesta lagi benar-benar berbaik hati dan cinta pada diri Anda, sehingga secara personal alam semesta menegur, yuk buat. Kenapa? Karena mungkin juga, walaupun kita secara tidak sadar, kita adalah seseorang yang dapat membuat perubahan di dalam suatu ekosistem kita. Ketika kita rendah hati, maka kita membuat perubahan di ekosistem kita. Semoga perubahannya itu walaupun misalnya sedikit, tapi kan juga namanya perubahan adalah sesuatu yang sangat disenangi oleh orang-orang yang ada di ekosistem tersebut ya. Karena membawa kedamaian, membawa ketenangan, dan lain-lain sebagainya. Oke. Sepertinya ngomongnya seperti gitu. Semoga pada ngerti apa yang saya mau. Tapi apakah ada yang mau nanya? Mau ngobrol? Menahan nafsu ya bro, bisa berefek merubah frekuensi. Betul. Ingat ya. Ketika kita ngomong peruntungan dibagi dalam Chinese metaphysics, ada langit, bumi, dan juga orang. Itu juga sebenarnya membagi banyak tipe ya. Ketika kita ngomongin peruntungan langit, berarti kita bisa ngomong keberuntungan satu dunia. Keberuntungan bumi berarti tanah yang kita pijak. Karena kita orang Indonesia, maka apa yang terjadi di dunia akan berefek pada apa yang terjadi pada Indonesia, dan nanti berefek lagi pada daerah yang Anda tinggali dan juga orang-orang yang ada di sana. Jadi semuanya itu sangat berefek sekali. Ketika kita membuat daerah kita aja, nggak usah jauh-jauh, lebih tenang, lebih damai, itu dengan rendah hati. Selain rendah hati apa ya? Nggak ada lagi. Kalau kata saya rendah hati cukup. Karena dengan rendah hati, Anda akan menyapa orang-orang, Anda akan menjadi ramah, Anda akan merasa bahwa Anda itu tidak yang paling nomor satu. Dan itulah sebenarnya yang sekarang lagi dibutuhkan oleh orang-orang. Sudah berapa lama kita ini susah untuk bersosialisasi dengan orang lain? Karena adanya COVID, di mana kita
nggak bisa berinteraksi secara fisik dan ketemu muka gitu ya, dimana kita harus pakai masker dan lain sebagainya. Masa sih udah 2 tahun nggak berkomunikasi, nggak bersosialisasi, tapi sekarang yang ada begitu kita ketemu tapi malah panas-panasan gitu, kan nggak masuk akal gitu. Tapi itu yang terjadi karena uh, keseimbangan alam memang terganggu ketika ada COVID, ketika kita tidak bisa berinteraksi dengan leluasa dengan orang lain. Kalau ngomong keseimbangan Chinese metafisik, kita ngomongnya yin yang nggak balance, tapi seharusnya kita berpikirnya yin itu maksudnya kita melihat ke dalam, kita mencoba mengintrospeksi diri. Tapi yang ada sekarang adalah malah yang dimana kita menjadi lebih agresif, menjadi lebih pengen ngasih tahu ini gua. Kenapa? Karena 2 tahun kita nggak bisa ngasih tahu ini gua. Maksudnya ini gua apa? Eksistensi diri, acknowledgement, ya, dianggap oleh orang. Makanya teman-teman rendah dirilah, oke? Udah gitu aja deh. Kayaknya ngobrol udah panjang lebar. Ingat ya, 6M. Gua kalau bisa manggil si Emir, gua panggil nih. Nggak bisa bro. Kalau nggak gue bisa manggil lu nih, suruh ngomong 6M apa aja nih. Oh, pernah dengar mau masuk periode 9. Itu apa ya bro? Oh, itu bagus sekali. Kok nggak bisa lihat? Apakah ini ada hubungannya dengan ini? Ya, kalau mau ngomongin lebih panjang lagi ada hubungannya. Jadi kalau kita ngomong Chinese metaphysics, Chinese metaphysics itu kan sebenarnya berhubungan dengan waktu dan ruang. Jadi setiap kejadian yang ada di dalam kehidupan manusia ini dibagi menjadi 9 periode. Satu periode itu terdiri dari 20 tahun. Satu siklus besar yaitu 9 periode itu berarti 180 tahun. Jadi maksudnya periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu sampai 9 kita akan balik lagi ke 1. Nah, tahun 2024 kita akan masuk periode 9. Dan periode 9 ini adalah periode terakhir sebelum kita akan memasuki periode baru lagi. Disebut periode baru apa? Berarti nanti kebudayaan baru, peradaban baru. Bukan ngomongin kita mati dan udah gitu peradaban baru, bukan. Tapi ada hal yang agak berubah dari kehidupan. Rubahnya seperti apa? Zaman dulu perubahannya itu tidak berapa ketara. Tapi semenjak kita mulai ada revolusi industri, perubahannya udah mulai agak kencang, kerasa. Nah, itu juga salah satu ya, revolusi industri, perubahan baru dalam periode. Nah, sekarang dengan adanya teknologi yang begitu cepat, maka periode 1 nanti, itu tahun 2044, masih lama, 2044, udah nggak tahu seperti kayak gimana. Kita harus benar-benar cepat adaptasi ya. Kalau kita nggak bisa adaptasi dan nggak bisa rendah hati, yang terjadi adalah ketika kita memasuki periode 9 ini, kita akan ketinggalan jauh dengan orang-orang luar atau misalnya dengan saingan-saingan kita, karena kemampuan kita, keahlian kita semuanya akan jauh di bawah mereka. Jadi apakah ada hubungan? Ya, karena tahun terakhir berarti tahun pembersihan. Ketika periode yang baru akan muncul, berarti yang lama, yang jelek-jelek akan dibersihkan secara alam semesta. Makanya ada banyak sekali yang akan terjadi. Balik, apa yang harus kita lakukan? Rendah hati. Oke? Begitu saja. Ini saya nggak bisa lagi ngeliat ke sana, jadi saya nggak tahu lagi nih ya, pernah ngomong apa lagi. Nah, gitu. Oke ya bro? Oke, terima kasih banyak telah mau mendengarkan celotehan saya. Sampai ketemu kembali. Oke. Bye-bye. Sehat selalu, jaga kesehatan. Oh ya, karena tadi baru dibilang sedikit ya. Ini kan lagi turun-turunnya nih, saham dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang memang lagi main saham dan lain sebagainya, selama beberapa bulan ke depan, tolong lebih hati-hati. Ya, jangan dibilang, sekarang kan kalau ke bawah pasti ada naik. Jangan, karena ini lagi perang. Jadi yang kalau ini ke bawah bisa jadi terus ikut ke bawah lagi. Jadi kita nggak tahu.
hati-hati saja. Jangan sampai kita menyesal. Oke, salam sehat, salam keren. Bye-bye.